Nah, ini kita lihat nih di playoff apa yang terjadi. Apakah Wenda bakal main? Oh jelas. Apakah jelas. Itu pertanyaan lu, apakah Wenda bakal main musim depan atau ini? Masih main 3 musim lagi Pak W itu, yakin. Halo, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast. Terakhir kita ngebahas game itu di FIBA Asia Cup, lalu kemudian beberapa episode di sela dengan ngobrol sama Coach Mbing dan Coach Tondi Raja. Nah, sekarang nih geng, satu di sana ada Adrian dan Dimas. Kalau yang nanyain Mas Santun masih juga nggak belum ada kesempatan untuk hadir lagi gabung sama kita. Tapi kita tetap hubungin. Nah, geng, ini besok kita akan memulai playoff IBL 2022. Jadi seperti yang kita tahu itu ada 8 tim yang sudah lolos. Pelita Jaya akan ketemu dengan Rans Peak, NSA Mountain Gold akan ketemu dengan West Bandit, Kombifar Solo, kemudian Satria Muda Pertamina Jakarta akan ketemu Amarta Hang Tuah, dan Prawira Bandung sebagai tuan rumah akan menjamu Dewa United. Nah, sebelum kita mulai obrolan nih, gue pengen ngasih informasi standar dulu buat yang ngedengerin ya. Jadi playoff-nya itu nanti akan dibagi 3, semuanya itu akan berlangsung di Bandung, di Citra Arena Bandung. Mulai tanggal playoff-nya itu mulai dari tanggal 13, 14, terus kemudian 16 Agustus. Jadi dia 13, 14, kemudian ada jeda 1 hari kosong, 16 Agustus. Itu yang pertama. Jadi semuanya ketemu akan bermain dalam sistem best of 3. Atau yang duluan menang 2 kali berhak lolos ke semifinal. Nah, semifinalnya itu masih di Gor Citra atau tetap di Gor Citra, itu mulai tanggal 20 dan 21 Agustus, masih bulan Agustus, 20-21. Kemudian kalau misalnya terpaksa harus ada game ketiga, lanjut lagi di tanggal 23. Tanggal 23 sama seperti per-8 final sebelumnya, 1 hari kosong gitu menuju game 3. Yang lolos, yang nanti akhirnya ketemu dapat 2 tim lolos ke final, finalnya tanggal 27, 28, dan 30 Agustus. Nah, yang hal lain yang perlu juga kita sama-sama ketahui adalah bahwa playoff yang sekarang berbeda sama playoff yang musim lalu. Penontonnya boleh datang nonton. Penontonnya boleh datang nonton, bahkan IBL sudah ngeluarin harga tiket. Kalau pre-sale tiket itu 30.000, kalau datang langsung di tempatnya 35.000. Nanti kalau di final harganya 90.000 dan 100.000. Nanti kalian cari tahu sendirilah. Lalu kemudian ya kemarin pada saat konferensi pers Direktur IBL Junas bilang bahwa dia sudah dapat izin penonton boleh datang di angka 2.000 sekian, yaitu kasarnya udah hampir penuh lah, jadi pada boleh datang semuanya. Nah, geng, kita hari ini akan ngebahas siapa. Setidaknya kita akan ngomongin siapa yang akan maju ke babak semifinal atau babak selanjutnya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas Adrian jagoannya siapa, Dimas jagoannya siapa, dan kenapa. Cuman ada satu fakta lagi yang perlu gue tambahkan sebelum kita lanjut adalah menjelang playoff itu banyak pemain asing yang ada di musim reguler udah nggak ada lagi di playoff ini. Yang masih tetap ada memang ada kayak Satria Muda tuh Elijah Foster sama Braxton Griffin masih ada. Transpik itu juga masih ada Shane Hayward sama Hakim Scott. NSH masih ada Safar Newkirk. Cuman dia mereka ketambahan Mike Glover yang ditunggu-tunggu selama ini berapa lama nggak datang-datang, di playoff datang gitu. Sisanya ganti pemain. Pelita Jaya Bakri masih ganti juga, ada Decardo Day, gantiin Dimar Hill, Dior Lohornya masih ada,
West Bandits ganti Demonta Harris dengan Bilal Richardson. West Bandits ganti Samin Swint. Terus kemudian dia masih ada Samin Swint-nya. Ya, Samin Swint-nya masih ada. Terus Dewa United ganti Emilio Pax dengan Zoran Tali. Yang akan bergantian dengan David Seegers. David Seegers masih ada. Terus Jamar juga pasti masih ada. Terus Hang Tuah ganti Q Cotton dengan Ronnie Boyce. Anton Davon Watersnya masih ada. Terus Prawira Bandung yang punya Ty Spencer sama Chris Sterling, dua-duanya diganti dengan Dennis Dwayne Miles sama Kenneth Jamal Wormley. Jadi itu materi pertama kita untuk ngomongin playoff. Pemain asingnya banyak sekali yang diganti. Kita mulai dari itu? Kenapa? Alasannya macam-macam. Karena kemarin kan pada pulang, ada yang kemudian entah apa, ada yang dapat kontrak main di tempat lain, ada alasan apa nggak bisa datang lagi gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya tidak kembali lagi. Mas, mulai dari dulu deh, baru nanti kita ke Adrian. Gimana playoff ini kira-kira menurut lo? Playoff yang ditunggu-tunggu rakyat basket Indonesia. Karena udah vakum lama ya, Liga Basket tertinggi Indonesia kita ya. IBL. Dan gue sih makin penasaran ya, karena ya itu pemainnya pada ganti ya, pemain asingnya pada ganti. Dan ya kalau gue ya taunya tim-tim yang masuk playoff ini kan dari sosial media, yang ngelihat sosial media, lihat mereka sparring, lihat mereka latihan. Iya, kalau gue lihat ya antusias lah harusnya ya, karena udah lama banget gitu loh nunggunya. Iya, bakal seru sih kalau gue. Ini ya, satu lagi adalah orang-orang juga, anak basket juga pada tahu lah, udah umum lah ini. Katanya semua situasi saat lu main di regular season dan playoff tuh berbeda. Oke. Apalagi ini sistemnya best of 3. Kayaknya ini yang nggak tahu ya, dulu pernah nggak ya? Kayaknya ini yang pertama kali ya, best of 3 playoff sejarah Indonesia. Ya, mungkin ya. Iya, kalau sejak awal ya. Apa gue pernah sih kayaknya dulu ya? Kayaknya gue pernah. Tapi gue lupa semifinal juga. Enggak? Jadi kayak gue harus ketemu dua kali gitu loh. Kalau di IBL iya berarti. Kalau di IBL iya. Kayaknya iya itu. Dan kan makin seru gitu loh. Itu yang sistem ini yang membuat gue si coach, si pemain ya semualah, si tim ini juga harus kerja keras untuk ngadepin game 1 atau ada game ketiga nantinya misalnya ya, kalau seru. Itu yang paling penting, dan itulah kenapa perbedaan regular season dengan playoff. Oke, Adrian gimana Adrian? Ya ini bakal sulit sih sebenarnya. Sulit apa sulit nih? Buat semuanya. Ini bakal jadi ya kayak kemarin waktu kita closing regular season kan semua pelatih kompak, utamanya yang asing ya, kompak bilang kalau ini mungkin adalah sejarah ada liga pertama yang vakum 4 bulan terus main lagi playoff gitu. Nggak ada satupun liga di dunia yang melakukan ini, pun dengan liga pertama yang mungkin main 1 bulan penuh gitu di bubble. Dan semua gamenya dihabisin di situ. Ya bakal jadi tantangan buat semuanya. 4 bulan ini udah kayak off season baru kan. Jadi ini udah kayak season baru gitu buat mereka. Yang mungkin agak beruntung mungkin adalah pemain yang tim yang pemainnya ada di timnas. Mungkin secara level bertandingnya masih cukup bagus lah. Sementara yang lain kan so far mainnya berarti latihan dan juga sparring aja. Gue sendiri sempat datang ke 1 game sparring waktu di Jakarta kemarin, Rans lawan Prawira. Panas. Ada semi berantem dikit lah, tapi nggak pukul-pukulan lah. Ada friksi-friksi gitu. Menarik sih. Menarik karena wajar lah ya, masih wajar ya. Gue agak bingung sebenarnya. Waktu lihat tuh kayak ini kan sparring ya. Gue sempet kayak gitu. Ini kan sparring ya. Kok udah levelnya kok panas banget gitu. Tapi gue sadar mungkin di kedua sisi pengen mentalnya itu sudah ada di playoff gitu. Jadi sangat wajar mereka. Jadi itu salah satu, gue ingat banget friksinya itu terjadi saat loose ball terus rebutan pada jatuh semua pemainnya. Jadi gue kayak, kok sparring
gini amat ya. Tapi di satu sisi, ya sih 1 bulan lagi mereka udah main lagi. Jadi ya pasti nggak sampai 1 bulan sih waktu itu ya. Itu waktu itu jeda ke semifinal kalau nggak salah. Gue jadi kayak, oh ya layak sih kalau ini bakal gini. Tapi ya itu tadi, gue berharap sih, gue yang ada 2 hal. Yang gue takutkan adalah di game pertama nanti terkesannya jadi scrappy play-nya ya. Mainnya kayak kacau banget lah pasti. Touch-touch-nya itu gimana gitu. Okay. Kemungkinan besar bakal itu sangat harus kita antisipasi ya. Jadi kayak kita nggak bisa ekspektasi langsung panas gitu. Mungkin aja banyak poin-poin kecil lagi gitu. Tapi ya harusnya sih nggak sekecil yang under 40 itu ya. Di lain sisi. Tapi boleh kita ekspektasi ya di bawah 40 boleh nggak? Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak, oke. Okay. Harusnya enggak ya. Maksudnya kan udah playoff ya. Oke. Okay. Harusnya semuanya fight gitu. Tapi di satu sisi gue juga ngelihatnya bisa jadi ini nanti malah kayak udah jual beli juga gitu. Bisa jadi juga. Jadi ada dua jual beli gimana maksudnya? Jual beli maksudnya permainannya. Okay. Maksudnya akhirnya okay. back and forth itu enak juga. Bisa jadi terjadi karena itu tadi karena sama-sama baru. Iya, karena sebagai tim baru lu ketemu lagi kan pilihannya 2, antara lu hati-hati banget atau lu lepas banget kan. Jadi ya itu yang bisa kita ekspektasi sih so far. Oke. Ini di yang menarik adalah tadi ketika gua kasih pembukaan bagaimana tim-tim ganti pemain asing. Nah, di pertemuan pertama ini Pelita Jaya lawan Rans ini adalah tim yang nggak ganti pemain asingnya. Ini Pelita Jaya ganti satu ya. Satu. Ya. Si Ransnya masih gitu. Kita coba masuk ke agak dalam dikit. Peluangnya menurut kalian berdua bagaimana gitu? Apalagi misalnya nih ketambahan Pelita Jaya akan datang 3 pemain nasional yang kemarin banyak sekali makan asam garam baik di pemanasan maupun FIBA Asia Cup, SEA Games. Ada Arigi, ada Pras sama Vincent. Prastawa sama Vincent Rivaldo Kosasih gitu. Nah, sejauh mana kehadiran 3 pemain ini akan ngefek dan kira-kira PJ atau Rans gitu. Dimas dulu. Mampus. PJ kekuatannya udah bisa dibaca lah, maksudnya ya udah pemainnya cuma 1 lah setidaknya ganti kan, cuma si pemain asingnya. Sedangkan di sisi pelatih kedatangan pelatihnya Rans dulu. Coach siapa namanya? Coach Koko. Coach Koko ya. Iya. Coach Koko pindah ke PJ sebagai asisten. Iya, makanya. Si PJ kedatangan coachnya Rans yang dulu kan. Iya. Iya nggak? Tapi memang nggak ngaruh karena si Rans juga udah ganti pelatih baru. Sistemnya berbeda. Tetapi karakter pemain harusnya coach sangat mengerti. Iya. Karakter pemain si Rans. Nah, ya Rans ini kan tim baru yang baru merasakan playoff. Bener dong? Iya. Iya kan? Iya. Nah, prediksi gue sih ngarepnya coach yang baru Rans sih ada sesuatu yang baru buat basket Indonesia juga gitu loh. Maksudnya dengan dia melatih Rans kan berarti ada sesuatu yang baru nih. Apa yang mau dikasih di playoff gitu loh. Pasti kan berbeda. Makanya gue bilang regular sama playoff berbeda. Gue pengen sesuatu apa yang bisa dilakukan Rans saat nanti di playoff ini dengan PJ. Sesuatu yang baru yang bisa lu bentuk di playoff gitu loh. Ini bukan regular, lu datangin pelatih buat playoff. Bukan buat regular season lagi gitu loh. Jadi kekuatan PJ udah tahu lah semua orang. 3 pemain timnas. Dan pemain asingnya 1, ya menurut gue yang terbaik sejauh ini gitu loh. Dior udah yang terbaik gitu loh. Sekarang lu harus stop dia gitu loh. Dengan Shane Hayward, ya kembali lagi ya, lu akan melakukan apa gitu loh. Gue makanya penasaran gue sama pelatih barunya si Rans. Karena Adrian juga bilang tadi sangat seru lawan Prawira. Itu menang siapa tuh? Beda 1 poin, buzzer beater. Nah. Prawira. Kalau lu ingat, di regular season, panas banget kan Rans ketemu Prawira. Sampai di ending aja mereka masih kayak eye contact-nya luar biasa. Kalau di komik-komik tuh ada apinya tuh matanya tuh gitu loh. Jadi ini Mas. Tapi jangan lupa Mas, kalau misalnya
Rans itu tim baru masuk playoff, tapi pemain-pemainnya pemain juara semua tuh, banyak pemain juara. Oh, Mas. betul. Nah, pemain juara tuh, Mas. Nah, dan ada beberapa pemain juga di regular season jam terbangnya masih ya merata semuanya kalau menurut gue ya, karena kalau di playoff lu harus memanfaatkan jumlah pemain yang siap bermain. Nah, itu juga tuh harus penting. Dan ya inilah prediksi gue sih. Bisa sampai game 3 ya prediksi gue. Oh, lu bilang gitu, sampai 3 ya? Iya, ini prediksi gue. Ya. Drian gimana, Drian? PJ lawan Rans nih. Ya, pertama pelatih tadi ya. Nambahin, gue tahu Chris Daleo tuh dari 2018 Asian Games. Dia bawa tim Thailand perempuan lolos ke 8 besar, kalau nggak salah. Iya, 8 besar. Terus dia ngalahin Indonesia di SEA Games 2019 Filipina. Dia bawa Thailand dapat perak. Dan di semua itu dia pakai sistem zone trap ya. Jadi lebih banyak zone defense-nya, tapi full court gitu. Jadi itu yang bakal kita ekspektasi bakal terjadi kayaknya di Rans. Tapi ya apakah efektivitasnya gimana tergantung ya selama ini latihannya seperti apa kan. Soalnya waktu di Thailand tuh dia punya banyak waktu sekali untuk megang tim putri, kemudian geser ke tim putra tuh tim putranya datang dari tim high tech yang udah dipegang juga sama dia. Jadi untuk gesernya sama. Nah kalau pemain Rans ini kan kalau kita ingat di bawah Coach Koko, dan gue tahu karakter Coach Koko kan lebih suka American style yang lebih one-on-one play gitu kan. Jadi ini bakal jadi hal yang baru harusnya buat anak-anak Rans, dan tergantung adaptasi mereka selama ini gimana. Di sisi PJ, jelas tadi Coach Koko adalah keuntungan untuk tahu hampir, gue rasa pasti semua pemainnya dia tahu bakal ngapain pemainnya Rans. Tapi yang gue sangat excited tunggu adalah baliknya Yesaya juga. Yesaya kan kemarin nggak ada tuh buat PJ, kan mainnya buat Patriots, dan Yesaya balik ke sini. Gua pribadi pernah lihat sparring mereka lawan NSH di GBK Arena sebelum season reguler mulai, dan waktu itu Coach Ito turun pakai Yesaya, Fernando Manansang, Arigi, kemudian Vincent, pemain-pemain mudanya gitu. Yang ini yang gua harapkan bisa dikasih juga gitu. Dan gue rasa sih kalau Coach Ito dikasih sih. Maksudnya bakal dan itu bakal jadi tantangan berat banget buat Rans karena power dan speed-nya bakal luar biasa, dan anak-anak ya namanya kayak Dimas berkali-kali bilang anak muda mah kayak semua ditanjak semua ya, itu yang harus kita tunggu tuh. Gua sih kalau prediksi kalau zone-nya berhasil diterapkan mungkin jadi game 3, tapi kalau enggak PJ 2-0. Kalau enggak ada sih PJ banget sih. PJ kalau gue. Soalnya baliknya ke ini ya. Selain zone tadi, secara offense di akhir season di second half season regular kemarin, Rans bisa dibilang sangat bergantung sama Hakim Scott. Iya. Sangat. Jadi akan menarik juga kita tunggu pemainnya PJ yang baru itu match up-nya gimana sama Hakim. Toh kalaupun dibalik lagi kalau misalnya yang dipilih adalah Dior yang main, siapa yang jaga Hakim, itu yang akan jadi pertanyaan terbesar. Kalau Hakim bisa di stop, PJ bisa jalan mulus. Tapi sebaliknya kalau Hakim nggak stop dan defense-nya Rans juga bagus, ya Rans lagi. Ya. Ya Hakim memang motor serangannya, motor defense. Ya, gue nggak tahu ya kaptennya siapa ya, Hakim yang bisa ngebawa anak-anak nih di playoff gini, karena pengalamannya kan pasti lebih Bima ya. Nah, Hakim pengalamannya kan pasti lebih dari semuanya kan, karena usianya juga kan, dari usianya. Nah, guys, selanjutnya kita juga ini NSH akan lawan Widi dan kawan-kawan. Yes. Widi dan kawan-kawan gitu. Kita ngelihat NSH ini kan akan, gue akan butuh pandangan dari Adrian dan Dimas, bagaimana jadinya NSH dengan kedatangan tambahan kekuatan baru yang sudah kita tunggu bersama berpuluh-puluh tahun ini gitu. Dan peluang West Bandits ketika melawan NSH sebesar apa gitu. NSH sekarang gimana, Mas? Gue lihat beberapa postingan IBL ya, ngelihat NSH beberapa kali sparring kalah sih ya. Gue lihat ya, beberapa gue lihat sparring kalah. Tapi
setelah gue ketemu dengan coachnya secara personal langsung ya, Coach ketemu gue Anthony. sama Coach Anthony. Oh iya, beliau sempat ke Surabaya ya? Iya, sempat ke Surabaya. Kayaknya sangat mudah buat dia kedatangan pemain siapapun untuk bisa meraciknya menjadi membangun chemistry-nya lah sesama satu tim, karena dia baru datang kan si Glover, dan Glover juga udah pernah main kan sama si Enesa gitu loh. Jadi gue nggak meragukan chemistry si Enesa sejauh ini, karena sebelum Glover datang juga chemistry-nya luar biasa gitu loh. Itu semua terjadi menurut gue gara-gara setelah gue banyak ngobrol sama dia, peran dia sangat besar sebenarnya di Enesa. Karena ya kalau gue dari lihat pemainnya ya memang nggak ada yang superstar ini ya, dari kacamata gue ya, tapi dia bisa membuat tim ini seperti ini gitu loh. Itu kan perannya besar banget, berarti dia bisa buat kayak begitu gitu loh. Dan dia cerita, lu tau apa yang gue ajarin saat gue datang? Gue cuma ngajarin mereka passing lah, fundamental kata dia. Profesional loh, ini tim profesional gitu loh. Coach of the year tadi? Nggak ada loh gitu. Nggak ada. Yang dilatih passing doang soalnya. Kan udah bisa. Tengah tanya juga sih itu. Nggak boleh dipertanyakan ya apa sih? Oh ya, nggak boleh. Mike Glover datang itu easy lah buat Coach Anthony ya. West Bandit ini harus berjuang sangat keras. Karena dia kedatangan juga asing baru kan satu, dan Widi juga baru bergabung. Ya setelah timnas ini ya, lama juga ya nggak latihan bareng ya. Ya ini kerja keras buat West Bandit. Apa ya, West Bandit ngarapinnya ya masih peran-peran senior juga sih, karena banyak senior ya, ada Ringo, ada Joni, terus Ragil. Nah itu yang belum kelihatan. Gue harap Ragil nih mulai kelihatan di playoff, karena beberapa regular season yang kemarin dia cedera kan, dan dia udah bisa balik lagi. Dan apa ya, gue masih ngelihat seru sih, karena si Enesa itu pemainnya tuh nggak ada yang superstar gitu loh, nggak ada yang bintang, cuma karena coachnya ini gitu loh. Itu yang gue sangat salut dengan si Enesa. Jadi akan sangat menarik, kita nunggu adjustment dari si coach Anthony Garbelotto, bagaimana dia menangani situasi yang akan mereka hadapi, yang mungkin nih gue nggak tahu, yang gue tangkap dari porsi penjelasan lu kayaknya akan lebih menguasai daripada lawannya, yaitu West Bandit. Setuju nggak lu, Andrian? Tapi nggak gini. Nggak gitu. Dia ngomong. Yang ngomong Idan ya. Tapi gini. Nggak, lu volume ngomongnya soalnya banyakan ngomong itu, jadi seolah-olah akan menang itu gitu yang gue tangkap. Gini, si Coach Anthony juga ngomong, sebenarnya ini berat buat dia. Seasonnya ini karena jauh banget race-nya kata dia. Gua harus ngapain ini buat anak-anak waktu dia ke Surabaya ya. Banyak ngomong lah, dia bilang, ya gue bingung juga mau ngapain nih anak. Karena menurut gue si Enesa regular season lagi peak nih. Peak performance. Tapi tiba-tiba di race-nya lama banget kan. Jadi mau gue bilang Enesa bisa unggul dari West Bandit, tapi dia udah ngomong kayak gitu ke gue gitu loh. Gue juga, aduh gimana ya coach. Jadi masih 50-50 juga sih gue antara West Bandit sama Enesa. Dia tahu lu bakal ngomong di sini, makanya jadi dibikin netral sama dia. Padahal dia nggak ada di Coach of the Year ya, nominasi ya. Kenapa dia nggak ada? Menurut lu kenapa dia nggak ada di situ, Adrian? Apa? Kenapa dia nggak ada di nominasi Coach of the Year? Karena ngelatih fundamental kali. Nggak jago aja katanya. Oke. Enggak. Kalau gua sih untuk nominasi harusnya ada. Untuk nominasi harusnya ada ya. Iya. Terus gimana? Kalau menang bisa susul lah kalau menang. Tapi kalau diperdebatkan ya. Nominasi harusnya ada. Ya. Jadi gimana? Kalau gamenya ya itu. West Banditnya punya masalah besar adalah cedera. Kemarin barusan minggu lalu kalau nggak salah, salah satu pemain mereka yang anak asal Jawa Barat, Rizky ya kalau salah namanya, benar Rizky itu ACL. Terus Habib tuh belum sembuh kayaknya. Terus waktu kemarin sempat ada laga lawan Rans tuh yang sparring semi trofeo gitu,
Itu kalau nggak salah Mejoni, Ragil, terus Nixon itu cedera semua. Patrick nggak main kalau nggak salah. Patrick main. Main. Tapi banyak banget cedera ya. Parah lah. Gue nggak tahu maksudnya apakah ini emang cedera yang terjadi kecelakaan atau bisa jadi overuse training or whatsoever. Gue nggak tahu. Atau di press dulu ya. Iya. Bahaya di situ. Kalau mereka nggak full team, NSA pasti lewat gitu aja. Soalnya mereka kemana ya? Safar ya. Safar luar biasa mainnya, inside outside defense tuh masih mau jaga, itu yang hebat. Dan tapi ada ketakutan gua dari kedatangan Mike Glover pun dengan Safar sepanjang musim lalu adalah ketergantungan pemainnya NSA sendiri ya. Gue takutnya mereka malah kayak pengennya ya udah mereka aja yang nge-shoot gitu. Merekanya tidak ready, itu yang gue takutkan. Tapi semoga ya pemain-pemain itu juga bisa sadar lah kalau peran mereka ini penting karena pemain asingnya pasti dijaga habis-habisan lah. Terus gue kemarin juga baru pertama kali lihat secara langsung Samin Swin ya, pemainnya West Bandits. Main itu jago banget menurut gue. Salah satu yang jago, dan gue harap sih West Bandits bisa mengeksploitasi itu ya. Maksudnya dipakai terus gitu loh Saminnya buat offense gitu. Meskipun oke lah misalnya mereka pengen lebih team play, tapi ini playoff gitu. Kalian cuma punya 2 game untuk survive ke selanjutnya maksimal 3 game. Harusnya peluang apapun untuk menang dieksploitasi sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya West Bandit bisa nemuin play yang tepat buat Samin, terus ada Widi, Rio DC, ya mungkin West Bandit lebih berpeluang besar menang. Tapi di lain sisi kalau itu nggak ketemu dan para pemain lokal NSA itu step up sebaik regular season kemarin, bablas juga. Nah itu dia. NSA. Nah itu dia. Jadi karena NSA sangat peak performance saat regular season kan. Iya, dan di lain sisi ini ada satu lagi menurut gua, West Bandit itu kan mainnya small team ya, small player gitu. Jadi menarik kalau nunggu bagaimana small line up itu bekerja sama untuk menghentikan pemain kayak Mike Glover itu, gitu. Jadi yang layak ditunggu sih itu. Dan mungkin menurut gue bahkan yang Bilal Richardson yang baru datang tuh kan kemarin kalau lihat fotonya kayaknya emang didatengin buat stop jaga-jaga kalau ketemu Mike Glover atau Dior Lohor nanti di lolos ya, kayaknya sih kayak gitu. Ya seru sih. Kalau yang ini gue sih lebih prediksi 3 game ketimbang yang tadi. Nah oke, thank you Adrian, Dimas gitu. Kita lanjut lagi ke yang menurut gue akan sangat menarik ya. Kita tahu Prawira itu juga luar biasa di musim reguler dengan Tai sama Sterling. Lalu juga di tim nasional kita lihat bagaimana meledaknya Abraham sama Yuda gitu, konsisten mainnya. Terus kemudian juga beberapa pemain yang selalu digadang-gadang harusnya bisa masuk tim nasional, macam Reza Guntara lah, terus Pandu Wiguna dan kawan-kawan. Terus pelatihnya juga salah satu kandidat untuk jadi pelatih terbaik. Cuman di tengah jalan menuju playoff, dua-duanya diganti nih si pemain-pemain asingnya gitu. Dua-duanya diganti, lalu kemudian mereka akan menghadapi Dewa United, tim yang menurut gua David Seegers-nya selalu berbahaya. Lalu kemudian Jamar yang hoki berat, dan Jamar yang hoki berat. Berarti nggak skill, Boy? Apa? Nggak skill berarti? Justru hoki itu datang dari skill yang jago. Oke. Gue nggak akan ada hokinya main di IBL nggak jago gitu. Oke. Ya. Lalu kemudian ini Caleb yang menurut gue akan sangat panas gitu, apalagi Yus akan sangat membara gitu di playoff gitu. Gue bahkan melihat barangkali kalau misalnya ini yang akan jadi salah satu paling seru gitu. Prawira ketemu Dewa, jangan-jangan malah jangan-jangan gitu bisa Dewa yang lolos gitu. Misalnya pemain asingnya ternyata tidak seperform yang sebelumnya gitu. Gue pengen tahu setuju. Gimana Dimas dulu. Gue sih setuju itu karena gue ngelihat Prawira tuh bukan tim yang konsisten. Oke. Menurut gue ya. Ini bisa terjadi kalau dia tetap tidak konsisten, ya bisa 2-0 memang sama si Dewa.
gitu loh. Karena Dewa beberapa season lalu yang kelihatan ya pemain-pemain mudanya, pemain-pemain mudanya ya. Tapi sekarang yang kelihatan ya seperti itu. Gus, Caleb, Siger, Gimana? Dulu yang kelihatan pemain muda. Iya, maksudnya kayak Dio Tirta dulu kan. Iya. Pas dia main. Sebelum nextnya. Iya, nextnya. Yang ke semifinal kan. Dio Tirta tuh masuk kategori apa gitu sempet tuh. Iya. Improve. Nah. Kevin Moses. Kevin Moses. Sekarang tuh malah si Caleb Ius yang kelihatan banget gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya apa mereka lagi mencari jati diri lagi apa gimana. Walaupun kita nggak bisa bilang oh ya udah nih kayaknya Prawira bakal nggak, bisa aja pelatihnya bagus gitu kan ya, malah muncul tetap konsisten. Iya, Prawira kalau konsisten ini dari quarter 1 quarter 4 nggak berubah nih tempo, pace-nya segala macam, bahaya. Gue kan selalu bilang Garuda tuh Garuda lagi. Prawira tuh lu mau ganti pemain di bench siapa aja sama. Jadi gitu. Oke. Iya, semuanya udah levelnya udah level up lah gitu loh. Ya. Intinya Prawira tuh kalau konsisten dari 1 sampai 4 bahaya banget, bisa juara kalau gue bilang. Malah bisa juara. Adrian, gimana Adrian? Iya. Prawira. Kemarin gue sempat ngobrol sama manajer timnas waktu di KFC itu. Waktu acara makan ramah tamah dengan Marcus Bolden, dia nanya ke gue, menurut lu gimana gitu. Gue sih ngomong kalau saat regular season berakhir, gue yakin juaranya Prawira saat regular season berakhir. Tapi kemana akhirnya kan gue nonton juga ya, mereka sparring. Agak berat sih itu dua asingnya. Adrian, tunggu sebelum lanjut. Lu tahu tadi ngomongin pemain asingnya West Bandit, siapa namanya? Oh, Samin. Nah, itu pertama datang, ini pemain asing apa gue bilang? Pertama datang ya. Cuma setelah mau kesini kok jadi jago gitu loh. Lu aja bilang jago banget. Makanya, itu mungkin dialami seluruh pemain asing ya saat datang pertama kali. Bisa. Gue sih, maksudnya gini ya, Prawira ini satunya jago, kelihatan banget, Kidal juga. Yang biasa main di guard, yang main di dalam itu yang gue agak ragu gitu. Tapi ya itu ya, maksudnya coach Dave Singleton ini terkenal dengan defense yang cukup bagus, dan pemain-pemain Prawira punya kemauan untuk melakukan itu, dan menurut gue akan tricky saat Dewa United turun dengan komposisi menurut gue yang paling oke ya. Kalau ada Sigers adalah Saverius, Moses, Caleb, sama big man mereka siapa sih, Dim? Lupa lagi. Biasanya Leo yang mainnya. Leo benar. Atau Wewe lah. Herman. Ya pokoknya siapapun satu big man mereka. Itu bakal menarik karena menurut gua yang bakal bawa bola itu harusnya Moses menurut gua. Jadi yang lain tuh spot up shooter. Nah, itu kalau ngelawan itu Prawira melakukan adjustment-nya kayak apa juga menarik. Tapi satu hal yang kita agak nggak bilang di sini adalah belum disebut adalah pelatihnya ganti. Pelatihnya Dewa. Oh iya, Coach Maxi. Ya, pelatihnya Pak Maxi, Coach dia Maxi. punya CV yang luar biasa kan. Ya, CV yang luar biasa, dan waktu pertama-tama datang mimpin latihan, update-annya pemain Dewa United tuh kecapean semua. Kayak orang mau tewas gitu. Latihan yang sangat edan gitu. Sama kayak videonya Tottenham Hotspur dilatih sama Antonio Conte, pemainnya nyerah semua. Pemainnya habis semua gitu. Tapi biasanya kayak gitu-gitu itu yang berbahaya gitu. Apalagi kan ini kan benar-benar kayak off season kan. Jadi itu kayak dia mempersiapkan off season untuk tampil di playoff ini. Jadi gua sih entah kenapa gue sangat yakin ini bakal 3 game. Oke. Gua sih bakal yakin ini 3 game. Karena meskipun pemain asing Prawira gue ragukan, tapi coach Dave Singleton punya banyak cara untuk defense utamanya. Dan we all know Abraham sama Yuda ini pemain yang batu banget. Nggak mau kalah pun dengan Reza Guntara, Difta dari bench, masih ada Arif Hidayat, Hans Galang. Ini orang-orang yang
waduh, semuanya bisa main kan? Iya, sama kepalanya batu semua. Orangnya kan mainnya kalau kan keras banget gitu. Jadi bakal fisikal dan gua harap sih 3 game. Ini kalau yang ini hampir pasti lah 3 game harusnya ya. Iya. Siapapun yang menang di game pertama, game keduanya pasti wah gila sih. Lawannya pasti ngamuk banget sih. Iya. Tapi dua tim ini sebenarnya dua-duanya unconsistent sih. Kadang si Caleb dan Ius juga setuju. kalau off banget gitu loh. Off banget ya. Iya. Dan kan udah tahu satu sama lain kan dengan prawiranya. Regular season masih dilatih sama coach Andika dan di sini kan udah coach baru. Karena di regular season ya bola terakhir kalau nggak di Caleb ya di Ius gitu loh. Iya. Nah, ini kita lihat nih di playoff apa yang terjadi. Apakah Wenda bakal main? Oh jelas. Apakah jelas. Itu pertanyaan lu, apakah Wenda bakal main musim depan atau ini? Masih main 3 musim lagi Pak W itu yakin. Tapi masih ini loh, secara stamina masih oke lah untuk main berapa menit ya. Iya. Untuk ngisi 3 musim lagi masih main ya, itu. Masih bisa. Di sepak bola aja dia sampai 45 kemarin, siapa tuh umurnya? Christian Gonzalez. Christian Gonzalez 45, Ismail Sofyan 42. Yoi. Oke, guys, terakhir juara bertahan. Satria Muda Pertamina Jakarta akan menghadapi Amarta Hang Tuah Jakarta. Jangan salah kayak gua lagi. Kenapa? Jangan salah bilang klub lagi kayak gua. Muba. Yoi, Muba aja jauh banget. Udah bilang Garuda, Muba lagi. M ini kan kayak tahu gitu. Oke, ini dari awal tuh nggak boleh diganti gitu. Terus juga pemain-pemainnya kita juga kenal bahwa Arki itu kayak orang mau buka puasa kalau playoff, lapar banget gitu. Semua disikat gitu. Kayak benar-benar lapar gitu. Nah, sementara nggak tahu ya Hang Tuah seberapa besar kan saya untuk ngelawan Satria Muda di babak ini. Gimana, Mas? Nggak tahu ya, Hang Tuah ini tanda tanya besar sih kalau gue ya. Ada Kelly loh. Iya, ada Kelly. Ya, kalau siapa tahu ini last dance-nya Kelly tuh ya. Kok basi itu sih? Kan harus ada sesuatu yang yang manis lah kalau misalnya. Ini kan kita nggak tahu. Dan satu doang ya ganti ya. Satu ganti pemain asingnya, satu si di Waiters Anton ya. Anton masih. Bukan. Si Q Cotton. Iya, Anton kan masih kan? Iya. Anton Waters masih, Q Cotton diganti sama Ronnie Boyce. Kalau menurut prediksi gue sih sebenarnya si Hang Tuah, ini prediksi gue ya agak berat ya, karena seluruh pemain basket, seluruh anak basket Indonesia tahu SM tuh sangat luar biasa di playoff dan seterusnya nih sampai ke depannya. Itu yang selalu terjadi kan, kulturnya SM itu seperti itu. Karena pemainnya Hang Tuah ya 5-10 lah udah paling maksimal itu gitu loh. Jadi pemain 11-12 jarang banget bisa main semua. Iya. Sedangkan SM si Calvin berarti main. Calvin lagi di Jepang. Enggak main. Harusnya enggak. Harusnya enggak ya. Kan karena siapa tahu ya, enggak ngerti ya kita ya. Dan Hardianus juga masih cedera ya. Apa udah bisa main? Kemarin sih ketemu gue, cuman gue belum tanya update-nya seperti apa ya. Mungkin bisa main kali ya. Ya. Ya itu yang gue prediksi ya seperti itu ya, karena Hang Tuah ya sebenarnya gue nggak tahu juga ya kenapa bisa ganti pemain asing gitu loh. Sedangkan SM bertahan dengan itu gitu loh. Padahal Q Cotton juga nggak bawa Hang Tuah luar biasa loh di regular season. Itu yang diharapkan juga kan. Hang Tuah juga mengharapkan dia gitu. Tapi dia nggak balik lagi, ganti pemain baru ya nggak tahu kita seperti apa. Gue nggak tahu seperti apa. Ya itu sangat berat gitu loh menurut gue si Hang Tuah, karena ngadepin tim juara tahun lalu, season lalu Satria Muda. Itu yang menurut gue ya gitulah.
gue berharap sih Hang Tua bisa konsisten seperti regular season saat ada Q-Katan. Ya. Sip, Adrian, lu gimana sudut pandangnya terhadap Satria Muda dan Amarta Hang Tua? Ya, kalau SM mental ya pasti ya. Udah ada di sana. Bahkan lu pasti kerasa kan kemarin kita di FIBA Asia Cup, kita lihat bahwa salah satu pemain yang paling konsisten nonton adalah Anthony Erga sama Kelvin Sanjaya. Erga dan Kelvin. Kayak hampir tiap game nonton gitu, datang terus mereka gitu kan. Dan bisa kerasa juga kan, maksudnya Erga tahun lalu di Satya Wacana dan sekarang ada di SM, itu beda banget auranya gitu. Yeah. Kayak SM nih ada apanya sih gitu. Itu Mahaka Square tuh ada apanya sih sebenarnya gitu kan. Pertanyaan terbesarnya itu. Jadi kayak beda gitu. Jadi yang harus dipunya oleh Hang Tua pertama adalah mereka harus punya, kalau kata orang-orang Amerika itu adalah dog mentality. Harus nggak kepikiran apapun kecuali menang dan menang gitu. Punya nggak menurut lu? Apa? Hang Tua punya nggak? Punya. Kalau mereka bisa mulai game dengan gampang. Maksudnya mulai gamenya tuh lebih bagus. Jadi emang kuncinya ada di awal gamenya. Di kuarter 1, kuarter 2 ya? Iya, peluang kayak bisa dilihat deh. Kayak kalau lawan SM ini seringnya langsung kuarter 1 serot hilang gitu. Itu yang harus diantisipasi sama Coach Inal ya. Tapi kemarin gue juga dapat informasi intelijen bahwa pemain asing penggantinya ini, ya informasi intelijen pemain asing penggantinya Q-Cotton tuh juga katanya jago banget katanya. Gue belum pernah lihat. Informasi intelijen gue cukup bisa diterima sih sebenarnya, tapi dia ngomong jago banget bro, itu parah gitu. Ya. Kata dia semi-semi kesel. Soalnya katanya ngomong waktu itu Hang Tua manajemennya ngomongnya, gue bisa dapat siapa ya pemain ya kayak gini gitu. Sebenarnya datang plug jago. Iya. Jadi katanya jago sih. Jadi dan Hang Tua ini kan lebih banyak pemain kecil. Jadi kekuatan mereka adalah shooting dari jarak jauh. Ada Stefan Neno, ada Firman juga cukup bagus. Ada dan ada yang masuk ke dalam adalah pemain seperti Saiful Amir gitu. Jadi ya, terus ada Sefli Rodonowo juga. Andalannya adalah 3 point. Gue nggak bilang 3 point-nya bagus, tapi andalannya adalah 3 point. Ya, jadi pertama adalah siapa yang menghentikan Arki. Itu akan jadi pertanyaan, karena secara match up kayaknya harusnya secara badan cuma Stefan Carcera yang mumpuni secara badan, tapi kalau secara kekuatan nanti kita lihat apakah Saiful Amir bisa stop Arki saat drive. Untuk pemain asing, match up yang ditunggu Elijah Foster sama Anton Waters ya. Soalnya waktu di regular season juga panas. Tahu gue ejek kalau nggak salah satunya, atau dua-duanya ejek ya. Tahu pas itu lawan SM sih itu. Ya ada pokoknya Elijah ini juga semi underrated sih menurut gue. Ini orang efektif banget mainnya, simple banget mainnya. Jadi kayak dia pick, dia roll, dia tahu bola kemana, simple banget dia. Dan tapi kayak kan orangnya yang selalu tenang gitu. Iya, underrated kadang kayak nggak ngasih apa-apa di lapangan kan, kayak sekedar pelengkap aja. Iya, nggak kelihatan. Nah, di satu sisi dia punya Brechan Griffin yang eksplosif parah. Yeah. Sedangkan kita masih belum tahu nih pemainnya Hang Tua ini apakah mainnya juga tipikal guard yang slasher atau sebenarnya sama kayak Anton Waters juga. Jadi yang ini sih emang lebih condong ke SM secara mentally. Tapi itu lagi, kalau Hang Tua bisa mulai game dengan bagus, gamenya bakal panas. Oke. Guys, nggak kerasa udah 30 menit, tapi gue pengen menyimpulkan dari obrolan kita, hampir tidak ada, kayaknya nggak ada, dari prediksi kita yang menyatakan bahwa setiap game akan sangat mudah untuk salah satu tim gitu. Jadi kemungkinan besar pertandingan putaran pertama playoff akan sangat seru. Jadi teman-teman datang nonton di Citra Arena yang kebetulan ada di Bandung. Nanti disiarin di mana? Nanti follow aja di IBL, kayak apa nanti infonya pasti ada di sana. Ada hal lain lagi nggak, Adrian sama Dimas, yang bisa kita ekspektasi dari putaran pertama playoff nanti? Karena nanti setelah ini selesai, insya Allah kita akan lagi kembali memprediksi, meramalkan kira-kira di semifinal apa yang akan terjadi, kemudian skenario berikutnya apa gitu. Jadi untuk yang ini masih ada lagi nggak yang apapun yang kira-kira mau lu berdua sampaikan? Kalau gua sama kayak udah gua samain sama NBA lah. Jangan sampai ada yang cedera aja semua pemain, karena di semua tim ini
pemainnya ini lagi sehat semua nih menurut gue ya, yang gue lihat. Si West Bandit ya walaupun kehilangan tadi yang cedera baru operasi, tapi kan Rizky, perannya banyak belum sih terlalu, enggak, maksudnya si Rizky perannya kan belum terlalu ya. banget di tim gitu loh. Jadi belum terlalu besar. Jadi ya pokoknya di pertandingan semoga tidak ada yang cedera. Jadi seru, ini sih seru kalau gue bilang. Semuanya yang 8 tim ini luar biasa sih pasti pertandingannya. Ya. Jangan tidak ada yang cedera. Jangan ada yang cedera ya. Iya. Drian? Iya, ekspektasi gue adalah high scoring game sih ya di semuanya. High scoring game. Berharapnya di atas 60 semua. Maksudnya di titik ini di atas 60 ya, bukan di atas 70, di atas 80, di atas 60 lu bilang ya? Ya kan harus realistis. Oh, harus realistis. Oke. Kan akurasi kita rata-rata juga masih segitu. Iya. Jadi ya berat-berat juga. Tapi gue berharapnya maksudnya akan jadi lebih ke open game gitu daripada isinya. Gue pribadi kan kurang suka maksudnya saat sejak awal mainnya full court gitu tuh kurang apa ya? Ya emang itu part of strategi, tapi kayak kurang gitu doang gitu loh. Kayak takutnya itu karena lu tau kenapa kayak gitu? Karena dribblenya jelek-jelek. Iya, basket Indonesia tuh kayak gitu tuh, aduh, nggak tahu lah. Ya. Ya kayak gitu, cuma ya itu lebih high scoring game dan yang gua antisipasi sih ledakan-ledakan dari para seniornya ya, yang veteran-veteran nih, utamanya. Kalau gue pribadi nggak tahu punya firasat mamang asal Bandung yang botak yang sekarang tinggal di Tangerang itu, Bapak Kaleb Ramot tuh suka aneh-aneh nih kalau kayak gini-gini nih, tiba-tiba kayak kesurupan apa gitu dia. Ya tapi kayak gitu terus sih orangnya, tapi ya tiba-tiba dia nanti 20 poin, 8/10 gitu-gitu itulah yang kegiatan-kegiatannya Bapak Kaleb seperti biasanya yang gua tungguin. Tapi ya lawannya Prawira juga nggak mudah. Ya semuanya balik lagi ke omongan Kang Ida tadi, orang-orang Bandung dan sekitarnya mangga datang lah, itu seru dan semoga semuanya lancar juga. Nggak kayak terakhir di Bandung kan. Terakhir di Bandung, semoga amit-amit lah, semoga itu tidak terjadi. Semoga semuanya lancar, semuanya rame, penuh, dan gamenya pun seru. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih Adrian, terima kasih Dimas. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di Bandung, teman-teman di Indonesia semuanya yang nonton ini, ayo kita nonton playoff IBL dan mudah-mudahan rame, seru, seperti yang diekspektasi oleh Adrian, Dimas, tentunya juga sama gua. Dan nanti kita ketemu lagi setelah ronde 1 selesai. Sampai jumpa. Dan itu juga. Oh, apa lagi? Ketemu juga di Bandung sama kalian-kalian. Oh iya. Iya. Oh, Dimas tuh ke Bandung juga katanya. Amin. Nanti Dimas ke Bandung mudah-mudahan ya. Mas ada pesawat diparkir tuh di Sutos. Gue mau ke Bandung naik drone, bisa nggak sih? Bisa. Tapi diikat di baju lu gini nih, diangkat terus sampai Bandung gitu. Ya udah, oke, sip gitu deh. Sip. Sampai ketemu. Terima kasih Adrian, terima kasih Dimas, sampai jumpa semuanya.